Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamun ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahil ajmain. Puji berserta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kami dapat berkumpul via Zoom dalam melaksanakan mata kuliah Inovasi Pendidikan Teknologi Kejuruan. Yang mana pada siang hari ini kami akan berdiskusi tentang materi ke-8 yang judulnya Penyebab dan Proses Inisiatif Perubahan dan Faktor yang Mempengaruhi Inisiatif Perubahan dan Proses Inisiatif Perubahan. Yang mana dosen pengampu pada mata kuliah ini adalah Profesor Dr. Nizwardi Jalinus MED dan Dr. Insinyur Soekardi MP. Untuk anggota kelompoknya yaitu saya sendiri Fadia Kalmalani dan juga rekan saya Hadid Putri Bezona. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Hadid Putri Bezona. Kepada Hadid saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang penyebab dan proses inisiatif perubahan dan faktor yang mempengaruhi inisiatif perubahan beserta proses inisiatif perubahan. Di sini pokok pembahasannya terbagi dua, penyebab atau faktor yang mempengaruhi inisiatif perubahan dan proses inisiatif perubahan. Yang pertama, penyebab atau faktor yang mempengaruhi inisiatif perubahan. Faktor atau penyebab yang mempengaruhi inisiatif perubahan terdiri atas tiga, yaitu kegiatan belajar mengajar, faktor internal dan eksternal, dan sistem pendidikan. Pertama, faktor kegiatan belajar mengajar. Yang menjadi kunci dalam pengelolaan kegiatan belajar mengajar ialah kemampuan guru sebagai tenaga profesional. Guru sebagai tenaga yang telah dipandang memiliki keahlian tertentu dalam bidang pendidikan diserahi tugas dan wewenang untuk mengelola kegiatan belajar mengajar agar dapat mencapai tujuan tertentu, yaitu terjadinya perubahan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan tujuan institusional yang telah dirumuskan. Tetapi dalam pelaksanaan tugas pengelolaan kegiatan belajar mengajar, terdapat berbagai faktor yang menyebabkan orang memandang bahwa pengelolaan kegiatan belajar mengajar adalah kegiatan yang kurang profesional, kurang efektif, dan kurang perhatian. Beberapa alasan mengapa orang memandang tugas guru dalam mengajar mengandung banyak kelemahan. Di antaranya, yang pertama, keberhasilan tugas guru dalam mengelola kegiatan belajar mengajar sangat ditentukan oleh hubungan interpersonal antara guru dan dengan siswa. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan tugas tersebut juga sangat ditentukan oleh pribadi guru dan siswa. Dengan kemampuan guru yang sama belum tentu menghasilkan prestasi belajar yang sama jika menghadapi kelas yang berbeda. Demikian pula, jika guru dengan kondisi kelas yang sama diajarkan oleh guru yang berbeda, belum tentu dapat menghasilkan prestasi belajar yang sama. Meskipun para guru tersebut semua telah memenuhi persyaratan sebagai guru profesional. Yang kedua, kegiatan belajar mengajar di kelas merupakan kegiatan terisolasi. Kegiatan guru di kelas merupakan kegiatan yang terisolasi dari kegiatan kelompok. Apa yang dilakukan guru di kelas tanpa diketahui oleh guru yang lain. Dengan demikian, maka sukar untuk mendapatkan kritikan, saran untuk pengembangan profesinya. Ia menganggap bahwa yang dilakukannya telah terbaik untuk prestasi belajar siswanya. Yang ketiga, sangat minimal bantuan teman sejawat untuk memberikan bantuan saran atau kritik guna peningkatan kemampuan profesionalnya. Berkaitan dengan kenyataannya, maka sangat minimal bantuan teman sejawat memberikan bantuan saran atau kritikan guna peningkatan kemampuan profesionalnya. Apa yang dilakukan oleh guru di kelas seolah-olah sudah merupakan hak mutlak dan tanggung jawabnya. Yang keempat, belum adanya kriteria yang baku tentang bagaimana pengelolaan kegiatan belajar mengajar yang efektif.
Memang untuk membuat kriteria efektif proses belajar mengajar sukar ditentukan karena sangat banyak variabel yang ikut menentukan keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Yang kelima, dalam melaksanakan tugas pengelolaan kegiatan belajar mengajar, guru menghadapi sejumlah siswa yang berbeda, satu dengan yang lain, baik mengenai kondisi fisik, mental, intelektual, sifat, minat, dan latar belakang sosial dan ekonomi. Keenam, adanya perbedaan individual siswa. Tentunya lebih tepat jika pengelolaan kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan cara yang sangat fleksibel. Tetapi, kenyataannya justru guru dituntut untuk mencapai perubahan tingkah laku yang sama sesuai dengan ketentuan yang telah dirumuskan. 7. Guru juga menghadapi tantangan dalam usaha meningkatkan kemampuan profesionalnya, yaitu tanpa adanya keseimbangan antara kemampuan dan wewenang mengatur beban tugas yang harus dilakukan, serta tanpa bantuan dari lembaga dan tanpa adanya insentif yang menunjang kegiatannya. Yang ke-8, guru dalam melaksanakan tugas dan mengelola kegiatan belajar mengajar mengalami kesulitan untuk menentukan pilihan mana yang diutamakan karena adanya berbagai macam tuntutan. Selanjutnya, itu faktor internal dan eksternal. Faktor internal mempengaruhi pelaksanaan sistem pendidikan dan sendirinya juga inovasi pendidikan ialah siswa. Siswa sangat besar berpengaruh terhadap proses inovasi karena tujuan pendidikan untuk mencapai perubahan tingkah laku siswa. Jadi, siswa sebagai pusat perhatian dan bahan pertimbangan dalam melaksanakan berbagai macam kebijakan pendidikan. Kedua, faktor eksternal yang mempunyai pengaruh dalam proses inovasi pendidikan ialah orang tua. Orang tua murid ikut mempunyai peran dalam menunjang kelancaran proses inovasi pendidikan, baik sebagai penunjang secara moral, bantuan, dan mendorong kegiatan siswa untuk melakukan kegiatan belajar sesuai dengan yang diharapkan sekolah maupun sebagai penunjang pengadaan dana. Faktor yang ketiga yaitu sistem pendidikan, pengelolaan dan pengawasan. Penanggung jawab sistem pendidikan di Indonesia adalah Departemen Pendidikan Nasional yang mengatur seluruh sistem berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, itu Kak Fadia Kalma Lailani. Kak Fadia, dipersilahkan. Baiklah. Untuk materi selanjutnya yang mana proses inisiatif perubahan. Proses inovasi pendidikan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi, mulai sadar tahu adanya inovasi sampai menerapkan implementasi inovasi pendidikan. Berapa lama waktu yang dipergunakan selama proses itu berlangsung akan berbeda antara orang atau organisasi satu dengan yang lainnya, tergantung pada kepekaan orang atau organisasi terhadap inovasi. Dalam mempelajari proses inovasi, para ahli mencoba mengidentifikasi kegiatan apa yang dilakukan individu selama proses itu berlangsung, serta kegiatan apa saja yang dilakukan individu selama proses itu berlangsung, serta perubahan apa yang terjadi dalam proses inovasi. Ada beberapa pemetaan proses inovasi, antara lain, yang pertama itu ada model proses inovasi yang berorientasi pada individual, yang mana menurut Lafitge dan Steiner 1961, di sini menyadari, mengetahui, menyukai, memilih, mempercayai, kemudian membeli. Sedangkan menurut Coley 1961, itu proses inovasinya belum menyadari, memahami, mempercayai, kemudian mengambil keputusan. Nah, kemudian ada menurut Rogers 1962, di sini proses inovasi yang berorientasi pada individualnya yang pertama itu menyadari, menaruh perhatian, menilai,
mencoba, kemudian menerima. Sedangkan menurut Robertson 1971 mengambil persepsi tentang masalah, menyadari, memahami, kemudian menyikapi, mengesahkan, mencoba, menerima, dan kemudian disonansi. Kemudian itu dari Rogers dan Schumacher 1971, yang mana model proses inovasinya yang pertama itu mengetahui dulu, kemudian mengambil sikap atau persuasi, kemudian mengambil keputusan, menerima ataupun menolak, kemudian baru mengkonfirmasi model proses inovasi tersebut. Yang kedua itu ada model proses inovasi yang berorientasi pada organisasi. Rogers 1983. Di sini ada tahap proses inovasi. Yang pertama itu tahap inisiasi atau permulaan. Kegiatan pokok pada tiap tahapan proses inovasi. Kegiatan pengumpulan inovasi, kegiatan pengumpulan informasi, konseptualitas, dan perencanaan untuk menerima inovasi, semuanya diarahkan untuk membuat keputusan menerima inovasi. Kemudian agenda setting. Kegiatan pokoknya, semua permasalahan umum organisasi dirumuskan guna menentukan kebutuhan inovasi dan diadakan studi lingkungan untuk menentukan nilai potensial inovasi bagi organisasi. Yang kedua itu ada penyesuaian. Diadakan penyesuaian antara masalah organisasi dengan inovasi yang akan digunakan. Kemudian direncanakan dan dibuat desain penerapan inovasi yang sudah sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Kemudian untuk keputusan untuk menerima inovasi itu ada implementasi. Semua kejadian atau kegiatan dan keputusan yang dilibatkan dalam penggunaan inovasi. Yang ketiga itu ada redefinisi atau restrukturisasi. Dalam tahapan kegiatannya itu inovasi dimodifikasi dan reinventasi disesuaikan situasi dan masalah organisasi. Kemudian struktur organisasi disesuaikan dengan inovasi yang telah dimodifikasi agar dapat menunjang inovasi. Yang keempat itu ada tahapan klarifikasi. Kegiatannya hubungan antara inovasi dan organisasi dirumuskan dengan sejelas-jelasnya, sehingga inovasi benar-benar dapat diterapkan sesuai dengan diharapkan. Nah, dalam tahapan terakhir yaitu rutinisasi. Tahapan kegiatannya, inovasi kemungkinan telah kehilangan sebagian identitasnya dan menjadi bagian dari kegiatan rutin organisasi. Kemudian kesimpulannya, pemahaman terhadap proses inovasi pendidikan berorientasi pada individu yang merupakan dasar untuk memahami proses inovasi dalam organisasi. Melalui pemahaman proses difusi inovasi dalam organisasi akan mempermudah memahami proses difusi pendidikan, mengingat komponen-komponen pelaksanaan pendidikan merupakan suatu organisasi. Proses keputusan inovasi adalah proses yang harus dilalui individu untuk mengambil suatu keputusan. Mulai tahu adanya inovasi, dilanjutkan dengan keputusan, setuju terhadap inovasi, penetapan keputusan, menerima atau menolak adanya inovasi, implementasi inovasi, dan konfirmasi terhadap keputusan yang telah diambil. Dengan demikian, keputusan inovasi merupakan perbedaan dengan tipe keputusan yang lain dimulai dengan adanya ketidaktentuan dan ketidakpastian tentang sesuatu inovasi. Demikianlah penyampaian materi 8 pada siang hari ini. Saya tutup penyampaian materi pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.